gagal ginjal akut pada balita itu lagi banyak di dunia. Yang mula-mula yang bikin heboh itu adalah negara Gambia, India, ya. Nah ternyata setelah diteliti katanya di sana hasil penelitian di Gambia adalah paracetamol, ya. Selamat siang Sobat Antara, hari ini kami bertemu dengan salah satu narasumber podcast kita. Memang berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang kita biasa membahas tentang UMKM dan juga perekonomian. Kali ini melihat kondisi dunia yang tidak jauh juga dari faktor atau sektor kesehatan, kita mendatangkan Pak Boy, salah satu praktisi dan juga praktisi dan juga bisa dibilang dokter, juga bisa dibilang yang berkecimpung ya Pak ya. Kebetulan saya masih berkecimpung di dunia kesehatan dan saya juga dokter, jadi mungkin boleh dibilang dulu juga saya di Ikatan Dokter Indonesia, sekarang juga masih sebetulnya sebagai Dewan Pakar di Ikatan Dokter Indonesia wilayah Lampung. Nama saya Dr. Boy Zahlul Zaini, Magister Kesehatan. Dan juga saya sekarang selaku Ketua PKFI Lampung. PKFI itu singkatan dari Perkumpulan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Primer. Loh Pak, ini kan lagi happening, lagi happening juga tentang gagal ginjal akut tuh Pak. Nah itu bagaimana sih Pak, menurut Bapak tentang itu gitu Pak? Gitu, Pak. Media sangat heboh ya, dan juga WA group di mana-mana, sampai sebelum saya berangkat ke Antara juga ribut soal peraturan Kemenkes ya, bahwa dilarang untuk menjual apotik atau toko obat menjual obat-obat sirup. Ya. Kemudian dokter dilarang meresepkan obat-obat sirup, apotik tidak boleh menjual, dokter tidak boleh meresepkan. Terus diawali dengan paracetamol, katanya seperti itu. Jadi karena ini memang gagal ginjal akut pada balita itu lagi banyak di dunia, yang mula-mula yang bikin heboh itu adalah negara Gambia, India, ya. Nah ternyata setelah diteliti katanya di sana hasil penelitian di Gambia adalah paracetamol, ya, yang menyebabkan gagal ginjal. Ya, tadi kan memang yang dicurigai, kebetulan yang di awal diketahui itu yang dicurigai adalah sirup paracetamol. Nah, tetapi setelah karena tadi timbul pertanyaan, loh kalau paracetamol salah atau nggak boleh diberikan, terus kalau kita panas dikasih obat apa gitu. Nah itu kan yang jadi pertanyaan masyarakat. Walaupun ada obat turun panas yang lain, tapi ternyata setelah diteliti sirup paracetamol itu yang membuat gangguan ginjal itu adalah bukan paracetamolnya, karena selama ini kan sudah diteliti lah ya, dari zaman dulu kala kita pakai paracetamol ginjal nggak kenapa-napa gitu. Nah cuma ternyata bukan paracetamolnya, buktinya yang tablet nggak apa-apa kan. Nah tapi yang salah adalah cairannya, dan cairan itu di mana cairan itu ada zat pelarut namanya ethylene glycol atau ethylene glycol, itu yang fungsinya untuk menjernihkan sirup, cairan sirup paracetamolnya atau sirup-sirup yang lain. Nah jadi karena paracetamol itu sebetulnya tidak larut dalam air, jadi daripada dia nanti jelek ya, kelihatan sirupnya nggak bagus, nah dia dikasih itu supaya sirupnya itu kelihatan bening. Nah jadi kok semua obat dilarang yang sirup gitu ya.
Jadi kita gini, kita ikutin apa kata Kementerian Kesehatan karena Kementerian Kesehatan berprinsip susah untuk memilih-milih sirup ini. Sekarang di-cut aja dulu semua. Mungkin ya saya juga teman dari pemikiran kita sih, saya rasa Depkes akan mengambil sampel obat, nanti akan diteliti terutama mungkin obat-obat yang sirupnya bening, berapa sih kadar etilen glikol yang ada di situ atau dietilen glikolnya, karena memang dalam komposisi sirupnya tidak dicantumkan gitu. Nah ini yang akan diteliti. Nah makanya kita tunggu saja untuk masyarakat ya supaya tenang, tidak harus panik. Paracetamol boleh ya, boleh dikonsumsi, atau obat-obat lain boleh dikonsumsi, tetapi mungkin bukan dalam bentuk sirup atau dalam bentuk cair, tetapi dalam bentuk tablet. Dok, anak saya bagaimana? Anak saya nggak bisa minum tablet. Ya dihancurin, ditumbuk atau dibikin puyer gitu ya. Kan pahit dok, udah gampang, nanti kasih madu, ditetesin madu aja. Disendok sebelum diberikan kepada anaknya, dikasih madu atau kalau sirup merah ya merek tertentu lah ya, itu pun boleh. Yang penting kan bukan yang ada campuran gas dan sebagainya kayak soft drink, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya sirup asli dan itu manis sebagai campuran untuk misalnya paracetamolnya karena harus pakai puyer, anaknya nggak bisa minum puyer, bukan nggak bisa, pahit gitu ya. Terserah mau dikasih pemanis boleh, mau dikasih madu boleh ya. Jadi yang penting obatnya bisa diminum. Anak-anak ya Pak ya. Ya, jadi itu tinggal kreativitas ibunya ya, supaya yang penting anaknya bisa minum obat. Ya, tapi ya dibuat semanis mungkin seperti sirup. Nah bisa seperti itu. Jadi para warga masyarakat juga nggak usah terlalu panik ya, nggak apa-apa. Antibiotik, obat turun panas, obat batuk ya dibikin puyer, tetapi nanti dikasih pemanis boleh, dikasih madu boleh. Ya, jadi memang yang penting obat itu bisa diminum oleh anak-anak kita. Jadi nggak usah panik sambil kita menunggu Depkes meneliti obat mana saja yang kadar etilen glikolnya atau dietilen glikolnya yang tinggi, yang dikhawatirkan bisa mengganggu ginjal pada anak-anak. Lalu Pak, ini sembari Kemkes mengklasifikasikan yang mana yang kadar etilen tinggi atau untuk sistem kesehatannya harus perlu mempersiapkan diri nggak sih Pak? Ya, karena terutama anak-anak ya, masalahnya anak-anak dan kebetulan sekarang ini karena faktor cuaca atau kasus batuk pilek itu lagi banyak gitu ya, yang demam batuk pilek itu lagi banyak ya artinya di praktek itu lagi banyak. Nah, jadi kalau saya sih mengharapkan jadi memang harus meningkatkan imunitas, kemudian gaya hidup sehat. Nah, anak-anak kita hati-hati, kalau memang anak-anak kita sensitif ya hati-hati dalam mungkin jajan, mungkin main hujan misalnya, atau apapun itu yang kira-kira nanti bisa menimbulkan sakit ya, apalagi batuk pilek. Nah, ini harus, jadi orang tua sekarang harus lebih waspada, lebih aware untuk kesehatan anaknya. Jangan sampai nanti anak-anak SD kelas 6 misalnya yang bukan balita ya, yang di atas yang antara 6 sampai 12 tahun, entah main bola, entah main sepeda, main layangan, kehujanan misalnya, terus pulang udah kedinginan. Tapi selama ini orang tua aman, nanti kalau panas paracetamol misalnya. Nah sekarang kalau bisa jangan gitu ya. Usahakan anak kita jangan sakit supaya jangan minum obat gitu, karena kalau minum obat terpaksa puyer. Nah kalau anaknya susah minum obat puyer ya tadi repot ya. Jadi bagaimana seorang ibu bisa memberikan obat ya, mungkin tadi tambahannya madu dan sebagainya supaya manis bisa diberikan kepada anaknya. Jadi usahakan anak kita jangan sakit. Iya. Dari rumah sakit sendiri perlu mempersiapkan diri nggak sih Pak? Dan apa saja sih gejala-gejalanya yang spesifik ataupun yang khas gitu Pak untuk di anak-anak?
Iya, namanya gagal ginjal ya. Gagal ginjal itu tidak ada produksi urin gitu ya. Jadi urinnya sangat sedikit atau sama sekali nggak ada. Memang kalau di awal, kalau kita lihat kasus-kasus di luar itu atau di provinsi di luar Lampung ya, karena Lampung belum ada kasus sampai hari ini. Umumnya anak-anak itu di awal ISPA, batuk, pilek, demam, makanya tadi minumnya ada paracetamolnya. Kemudian atau diare ya. Nah, nanti setelah beberapa hari kemudian lama-lama urin enggak 3 sampai 5 hari urinnya tiba-tiba enggak ada gitu ya, atau sedikit ya, enggak sesuai dengan minumnya. Makanya dari sekarang Bapak Ibu yang punya anak lagi kena ISPA terus kemudian minum obat ya, apalagi sudah 5 hari misalnya, nah harus dilihat. Jadi kalau anak kita buang air kecil harus dilihat kira-kira banyaknya sesuai nggak dengan yang dia minum. Jadi kalau misalnya ibu yang anaknya dirawat, saya tadi di rumah sakit saya juga saya pesan untuk para perawat untuk mengingatkan ibu-ibu yang anaknya dirawat melihat seberapa banyak urin anaknya. Kalau dia pakai popok kain berapa kainnya, kalau pakai popok yang sudah jadi kira-kira kan bisa kalau diangkat itu, kalau banyak kan berat gitu ya, kalau enteng kan berarti urinnya sedikit. Nah sedangkan minumnya banyak misalnya, itu harus, kalau sampai terjadi yang sebegitu, nah itu yang harus kita konsul, cepat-cepat konsul ke spesialis anak, atau yang spesialis anak konsultan ginjal misalnya, atau pokoknya mungkin perlu perawatan rumah sakit dengan peralatan yang cukup baik gitu. Jadi kalau rumah sakit daerah yang peralatannya belum cukup ya harus merujuk kasus-kasus seperti ini ke rumah sakit yang lebih besar. Gitu. Berarti harus semuanya bersinergi untuk mempersiapkan itu ya Pak ya. Jadi betul-betul kepedulian, karena kan yang tahu anak itu kapan dia pipis, kapan dia buang air kecil kan yang tahu orang tuanya biasanya. Nah itu yang harus cepat lapor kalau ternyata minumnya kok banyak, kok urinnya sedikit. Nah ini yang harus cepat dilaporkan, kemudian untuk ditangani lebih lanjut ya, karena ini gejala awal dari gagal ginjal itu seperti itu. Oke, siap Pak. Ini terima kasih banyak nih Pak. Ini sepertinya kita udah banyak nih Pak, dari COVID langsung ke yang penyakit cirrhosis, habis itu sampai ke gagal ginjal. Dan ternyata banyak banget yang disampaikan Bapak cukup bermanfaat bagi masyarakat ya Pak. Salah satunya tentang edukasi kesehatan ya Pak ya. Iya. Dan mungkin pesan saya untuk semua masyarakat ya, artinya kasus apapun ya, entah COVID, entah gagal ginjal atau apapun, yang jangan sampai gini loh, kalau sudah ada terus wabah atau ada kasusnya banyak terus heboh gitu. Nah tapi kita harus tetap menjaga kesehatan apapun itu, karena moto saya ya mungkin sebagai closing statement ya, saya sehat itu mahal ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar. Oke Pak, pas banget. Daripada mengobati lebih baik mencegah ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Boy sudah hadir di podcast Antara pada siang hari ini di tengah kesibukannya ya Pak ya. Habis ini nanti langsung pergi lagi nih Pak, edukasi lagi ya Pak. Edukasi lagi, edukasi lagi. Semoga Pak Boy sehat selalu dan juga nanti kalau ada ini boleh main-main lagi ke Antara ini Pak. Siap. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak Boy. Baiklah pemirsa Antara, kali ini sesi podcast kita bersama Dr. Boy mengenai edukasi kesehatan telah usai. Sampai bertemu di lain waktu.